Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau sudah membuat mind map atau peta konsep pembelajaran di semester genap ini untuk mata pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, di situ ada beberapa bab yang akan kita pelajari, dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab pertama, yaitu APBN dan APBD dalam pembangunan. Apa itu sih APBN dan APBD? Akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Di mana pada bab 1 ini ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara, biasa disingkat dengan APBN. Kemudian yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Langsung saja kita bahas subbab yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, jadi ini merupakan rencana keuangan selama 1 tahun sebuah negara, yaitu negara kita, negara Indonesia, yang tentunya harus disetujui oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Di poin selanjutnya, anggaran pendapatan negara atau APBN itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu landasan hukumnya. Jadi dalam menyusun APBN itu ada landasan hukumnya. Landasan hukum yang dipakai yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 dan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBN. Kemudian poin yang kedua yaitu tujuan APBN. Tujuan APBN dibuat itu apa? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja dan membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu fungsi APBN. Fungsi APBN disusun atau dibuat itu ada beberapa. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi pendapatan, yang keenam fungsi stabilisasi, dan yang ketujuh fungsi pengorganisasian. Yang keempat, prinsip penyusunan APBN. Di mana dalam menyusun APBN itu ada prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama yaitu prinsip anggaran berimbang. Artinya sisi penerimaan dan pengeluaran harus imbang. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip dinamis. Sedangkan yang prinsip ketiga yaitu prinsip fungsional. Kemudian selanjutnya asas penyusunan APBN. Ya, dalam menyusun APBN harus ada asas-asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu kemandirian, kemudian penghematan, kemudian penajaman prioritas pembangunan, dan yang terakhir menitikberatkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Dan pada poin terakhir kita bahas bagaimana proses penyusunan APBN itu sendiri. Di mana dalam menyusun APBN itu ada tahap pendahuluannya, kemudian ada tahap pengajuannya, dan yang terakhir yaitu tahap pengawasan. Di subbab kedua kita akan membahas apa itu anggaran pendapat dan belanja daerah atau biasa disingkat dengan APBD. Ya, APBD yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, itu perbedaannya. Kalau APBN berarti pemerintah pusat, kalau APBD itu pemerintah daerah. Nah, dalam APBD ini sendiri ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kemudian selanjutnya tujuan penyusunan APBD. Tujuan penyusunan APBD yaitu membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Selanjutnya membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa. Memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja dan meningkatkan transparansi serta pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.
Fungsi APBD itu apa? Fungsinya banyak sekali, diantaranya yaitu untuk otorisasi, kemudian untuk fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, unsur-unsur APBD dalam penyusunannya itu yang pertama yaitu harus ada rencana kegiatan, kemudian ada sumber penerimaan, kemudian ada biayanya, ada jenis kegiatan atau proyeknya, dan yang terakhir harus ada periode anggarannya. Subbab selanjutnya yaitu sumber penerimaan pemerintah pusat dan daerah. Ketika tadi kita sudah membahas anggaran, otomatis harus ada sumber penerimaannya. Nah, pemerintah pusat sama daerah itu sumber penerimaannya dari mana? Akan kita bahas. Ya, yang pertama sumber penerimaan pemerintah pusat. Itu dari mana? Yaitu dari penerimaan dalam negeri, biasanya berupa pajak dan juga penerimaan non pajak. Kemudian yang kedua sumber pemerintah pusat adalah hibah. Hibah itu bisa dari pihak swasta dalam negeri maupun dari luar negeri. Sedangkan untuk sumber penerimaan pemerintah daerah itu ada pendapatan asli daerah atau PAD, bisa berupa pajak ataupun yang lainnya. Dan sumber selanjutnya yaitu dana perimbangan serta dana lain-lain atau pendapatan lain-lain. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu apa? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kestabilan ekonomi negara melalui pengendalian atas penerimaan pemerintah berupa pajak, ya. Jadi yang dikelola, yang diatur dalam kebijakan fiskal itu adalah penerimaan berupa pajak dan juga pengeluaran pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Jadi tujuan utama dari kebijakan fiskal itu adalah untuk mengatur kestabilan ekonomi dengan mengatur poin utamanya yaitu di penerimaan pemerintah berupa pajak. Dalam kebijakan fiskal ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yaitu paling pokoknya adalah mencapai kestabilan perekonomian sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan laju investasi. Dalam menyusun kebijakan fiskal ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu pendapatan negara berupa pajak dan pengeluaran negara. Macam-macam kebijakan fiskal berdasarkan teorinya itu ada kebijakan fungsional, kebijakan disengaja, dan kebijakan tidak disengaja. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluarannya itu ada kebijakan fiskal berimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah pusat dan daerah. Nah, ketika tadi sudah ada anggarannya, ada penerimaannya, kemudian kita akan bahas pengeluarannya. Pengeluarannya itu apa aja? Kita lihat poin pertama, pengeluaran pemerintah pusat. Ya, jadi pengeluaran pemerintah pusat itu ya bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya untuk berdasarkan jenisnya itu belanja pegawai, kemudian belanja barang, belanja modal, kemudian pembayaran bunga utang dan lain sebagainya. Sedangkan pengeluaran pemerintah pusat berdasarkan fungsinya seperti untuk pelayanan umum, pertahanan, ketertiban, keamanan, dan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah pusat berdasarkan organisasinya, yaitu seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan di berbagai kementerian yang ada di negara. Untuk pengeluaran pemerintah daerah juga diberlakukan atau pengelompokan berdasarkan organisasinya, seperti untuk pengeluaran sekretaris daerah, dinas daerah, dan lain-lain. Sedangkan belanja daerah menurut fungsinya bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Untuk pengeluaran daerah berdasarkan jenis belanjanya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan lain-lain. Demikian tadi untuk penjelasan pada bab 1 ini, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.